Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keberadaan kita dari waktu ke waktu tentu mempunyai perubahan yang signifikan, baik dari sisi bertambahnya waktu yang ada dalam diri kita, tetapi tentu jatah usia kita di dunia ini juga semakin berkurang. Sehingga ketika ada pertambahan hari, tentu satu hari kita bertambah, tapi jatah umur kita akan semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ini membuktikan bahwa interval waktu yang kita alami dalam kehidupan tentu hanya sekedar melakukan saja. Kita tidak mampu untuk memberikan penolakan-penolakan, tidak mampu memprotes atau menunda ketika kita sudah dalam masa untuk dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ini juga membuktikan bahwa manusia ini zaluman jahula, sesungguhnya zalim dan tidak pandai atau bodoh. Ini juga membuktikan bahwa manusia sekedar menjalankan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sebagai insan atau sebagai manusia yang sebagus-bagus penciptaan, tetapi tentu itu hanya sebatas pada sisi makhluk saja. Walaupun sesempurna penciptaan, tapi tetap makhluk. Dan makhluk yang paling sempurna adalah junjungan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktor-faktor inilah yang tentu kita harus berbangga, senang dan gembira karena kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi adalah sebatas pada kondisi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan Kanjeng Nabi itu diciptakan hanya menjadi rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja grade ini tidak bisa dinaikkan menjadi Allah kecil atau sesuatu yang lebih daripada sekedar utusan. Kanjeng Nabi diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak dari manusia. Kanjeng Nabi dijadikan sebagai khataman nabiyyin, nabi penutup, karena sudah tidak ada nabi selain atau setelah Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berada pada bulan Dzulhijjah saat ini dan beberapa saat lagi akan segera berpindah tahun, sehingga tentu saja ada beberapa hal yang tentu menjadikan kita semakin bersemangat dan mengintrospeksi kondisi kita. Terutama kita juga harus merasa senang karena banyak teman-teman kita jamaah haji yang sudah bisa kondur ke daerah masing-masing. Yang Jawa Tengah juga kembali ke Jawa Tengah, yang Jawa Timur juga kembali ke Jawa Timur, dan seterusnya. Tapi juga ada teman-teman kita atau jamaah haji yang diwafatkan di tanah Arab atau di Saudi Arabia, di Makkah dan Madinah. Ada lebih dari 1.000 jamaah yang meninggal dunia di tanah suci. Tentu saja semoga mereka semua atau yang sudah haji ini menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semakin mewarnai kehidupan kita. Kalau pada saatnya kita sudah dikondisikan untuk berani mengeluarkan materi untuk kepentingan-kepentingan ibadah, tentu saja perspektif ke depannya harus ada pionir-pionir yang sama, yang berani untuk memberikan ranah yang lebih positif terhadap apa yang ada sekarang. Kalau pada saat sebelum haji mereka mengorbankan kondisi materinya itu sedikit, tapi tentu saja orang yang sudah berhaji sudah paham betul bagaimana investasi akhirat. Bagaimana orang yang berhaji itu secara kondisi didoakan oleh yang belum berhaji supaya biaya hajinya digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena sebagai tamunya Allah, maka tentu Allah yang akan mengganti biaya hajinya dengan sesuatu yang lebih positif. Acuannya adalah bahwa memang tidak hanya sekedar menjadi proyek atau project atau menjadi prestis saja, tetapi tentu ini harus dijadikan sebagai sarana untuk mewarnai kehidupan dengan baik dan bijaksana. Pola-polanya ada sekarang tentu harus kita sikapi dengan baik. Kembali kepada daerah masing-masing, tentu kita harus memberikan kontribusi atau sumbangan moral, sumbangan material yang real di masyarakat. Apa sebenarnya yang kita butuhkan di masyarakat? Kita pikirkan sama-sama. Kalau kita bergantung pada bantuan, misalnya bantuan pemerintah, bantuan dari orang lain, bantuan dari pihak-pihak yang kita harapkan untuk membantu, misalnya dari caleg yang dulu kita dukung, dari wakil rakyat yang dulu kita dukung, dari mereka-mereka yang sudah kita jadikan pilihan untuk menjabat pada ranah tertentu, tapi secara kebetulan mereka lupa terhadap janji-janjinya, tentu ini menjadi sesuatu yang sia-sia. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita mempolakan diri. Kita mensikapi keadaan dengan sesuatu yang bijak, dengan sesuatu yang akal sehat, dengan menggunakan pikiran-pikiran yang jernih. Kita tidak perlu bergantung di akar lapuk, tidak perlu bergantung atas pemberian, atas bantuan, dan istilah-istilah lain yang acuannya adalah sama, menerima manfaat atau menerima bantuan. Hal ini membuktikan juga bahwa kita menjadi orang Islam yang kuat, bukan orang Islam yang lemah. Kita bisa menjadi subjek dan bukan menjadi objek. Kalau akhir-akhir ini tentu mungkin di tahun ini juga tahun 2024 sering terkondisi ada wakil-wakil kita yang notabene secara media entah benar tidaknya kita mungkin juga tidak ada konfirmasi dan tidak melakukan tabayun secara baik, tapi lebih dari 1.500 anggota dewan yang terpapar judi online. Dan ini juga membuktikan betapa akhlak mereka juga perlu untuk mendapatkan perhatian. Mereka juga harus dekat-dekat dengan ulama, harus dekat-dekat dengan masyayikh, harus dekat dengan kiai. Gunanya apa? Supaya ada filter yang jelas. Karena tentu saja saat ini kalau orang ingin menjadi anggota dewan biasanya membutuhkan atau mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan ada berita mengatakan kalau ingin menjadi anggota DPR pusat itu bisa 30 miliar, bisa 50 miliar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tentu ini bukan menjadi isu yang sentral yang perlu disampaikan, tapi yang paling penting adalah coba tahan untuk mengkritik siapapun, tapi berupayalah untuk menjadi diri kita sendiri dan kalau mampu memang dituntut untuk orang-orang yang berada di pesantren, orang-orang yang mungkin Pak Kiai, para masyayikh kita juga didorong untuk mencoba untuk menjadi anggota dewan. Dengan pertimbangan adalah supaya mereka mampu juga memberikan memberikan konsentrasi, memberikan sebuah ide gagasan yang acuan normatifnya adalah bagaimana untuk mengubah aturan-aturan yang tetap baik. Tidak hanya sekedar menghalalkan segala cara, tapi memposisikan sesuatu dengan cara-cara yang hikmah, dengan cara-cara yang positif, dan dengan cara-cara yang baik. Ini membuktikan bahwa memang negara kita membutuhkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang baik akhlaknya, orang-orang yang mumpuni secara aturan normatif, aturan jurisprudensi, aturan tentang hukum perundang-undangan, tapi juga peka terhadap sosial masyarakat, peka terhadap keadaan-keadaan yang sekarang ada di tataran bawah atau kita sering sebut dengan istilah grassroots. Hal inilah yang tentu saja menjadi pertimbangan mengapa para kiai, para masyayikh ada yang bergerak untuk mengubah aturan-aturan itu dengan cara berada di
lembaga legislatif, lembaga eksekutif, bahkan berada di lembaga yudikatif. Yang paling penting adalah tentu kita yang mungkin tidak mempunyai jabatan yang berarti, baik di lembaga atau di kemasyarakatan atau bahkan mungkin jabatan-jabatan tertentu yang ada di wilayah kita, tapi kita tidak usah pesimis. Kita perbaiki dulu dari cara kehidupan di pribadi kita. Kalau kita sudah baik, tentu kita bisa menjadi role model atas teman-teman, saudara-saudara, dan kerabat kita. Capaiannya tentu tidak muluk-muluk ya, capaiannya tentu tidak terlalu banyak, tidak terlalu meluas, tapi bagaimana supaya kita bisa mengatur diri secara baik agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak positif. Mengkritisi sesuatu itu sangat dibolehkan, tetapi tentu hindari penghujatan atas sesuatu. Kalau kita berupaya untuk memperbaiki sesuatu, maka bikinlah generasi yang kuat. Bikinlah generasi yang siap memimpin. Mungkin dari keluarga kita, mungkin anak cucu kita dipersiapkan. Andai mereka menjadi pemimpin atau anak cucu kita menjadi pemimpin nantinya, tidak seperti yang pemimpin terdahulu lakukan. Misalnya korupsi, kolusi, nepotisme, dan sekarang ini sedang terkondisi judi online atau terpapar hal-hal yang terkait dengan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Inilah yang tentu saja menjadikan perhatian kita. Semakin bertambah waktu kehidupan kita, tentu pengalaman kita diharapkan juga semakin ada penambahan. Setidaknya kita berupaya untuk mengurangi kemungkaran, paling tidak untuk diri kita atau keluarga kita atau saudara kita. Kalau ranah itu sudah bisa terpenuhi, tentu saja kita bisa memberikan dakwah kepada yang lain. Jangan sampai kita mencari jarum tapi kapaknya hilang. Atau ada istilah besar pasak daripada tiang. Atau dengan peribahasa lain misalnya kuman di seberang lautan tampak tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ini juga membuktikan bahwa memang kehidupan kita semakin lama semakin berkembang dan tentu saja harus banyak dijadikan sebagai referensi untuk perbaikan-perbaikan. Terkait dengan tentu saja saat ini banyak di antara saudara-saudara kita yang tentu di tahun ajaran baru barangkali ingin menyekolahkan putra-putrinya di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentu kita juga memberikan pesan, mari kita cari lembaga pendidikan yang tepat, yang peduli terhadap tidak hanya sekedar iman dan takwanya, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kalau imtak ya, iman dan takwa serta ipteknya sudah dikondisikan, maka tentu ada hal-hal positif yang nanti akan bisa mereka raih. Tidak hanya sekedar membesarkan, meninggikan dan meluaskan faktor intelektualnya, tetapi juga bagaimana memupuk kecerdasan spiritual harus dimulai dari anak-anak. Karena ketika anak-anak ini dilatih untuk melatih kecerdasan spiritual, untuk bisa mengkondisikan bagaimana bertawakal kepada Allah, bagaimana ikhtiar maksimal, bagaimana menanamkan sifat sabar dalam kehidupannya, tentu ini akan membantu mereka mengendalikan diri dan mengatur diri dengan cara-cara yang baik. Meskipun mungkin sisi orang tuanya banyak kekurangan, tapi tentu semakin luasnya pergaulan, kemudian berkembangnya media sosial, kita arahkan sama-sama agar mereka juga mengarungi kehidupan ini dengan cara-cara yang baik.
Kalau misalnya anak-anak kita mengakses saluran-saluran informasi-informasi yang tidak layak konsumsi, dalam hal ini layak untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan, tentu orang tua juga harus cerdas dan memberikan arahan, menegur barangkali, oh ini tidak tepat, kalau yang seperti ini di skip saja, kalau yang seperti ini tidak perlu untuk diterima informasinya, karena mungkin informasi yang disampaikan hoax atau informasi yang tidak sesuai dengan realita atau hal-hal lain. Misalnya ada informasi yang kaitannya menjelek-jelekkan orang, menjelek-jelekkan lembaga, menjelek-jelekkan apalah kedudukan-kedudukan yang lain. Tentu sebagai orang Islam kita harus menyadari bahwa namanya menjelek-jelekkan itu ya tidak baik. Namanya mencari kekurangan orang lain itu juga tidak tepat. Ketika kita ngerasani mereka, kita menggunjing mereka, tentu itu tidak tepat. Maka anak kita harus juga diberikan peringatan. Jangan menggunjing sesuatu, jangan menjelek-jelekkan orang lain. Siapa tahu loh kondisi kita ini sebenarnya sama dengan mereka atau bahkan lebih buruk daripada mereka. Nah, inilah yang tentu harus dipahamkan kepada generasi-generasi yang berikutnya tentang bagaimana tata kelola emosi, tata kelola religius kehidupan kita secara beragama. Dan ketika sudah mapan cara beragamanya pun tentu tidak memancing di air keruh. Mencoba untuk memancing sesuatu, memanfaatkan hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi, kemudian hanya untuk kepentingan golongannya, hanya untuk kepentingan perkumpulannya, hanya untuk kepentingan lembaga yang dinaungi, sehingga mereka menghalalkan segala cara. Seakan-akan hal-hal yang terjadi di masyarakat ini semua salah, yang benar hanya pihak mereka sendiri. Ini yang perlu mendapat perhatian sama-sama. Dan stakeholder harus juga membuat tata kelola di masyarakat, aturan-aturan yang baku di masyarakat. Mungkin dibikin aturan yang setidaknya kalau jam sekian sampai jam sekian adalah jam belajar misalnya. Dulu ada jam belajar masyarakat atau jam mengaji masyarakat, atau hari ini misalnya Jumat berkah, Sabtu bersih, Ahad apa misalnya, ada dikondisikan. Misalnya mencerdaskan anak-anak kita dengan cara membuat les secara terbuka di berbagai jenjang pendidikan yang dipelopori oleh orang-orang yang sudah terkondisi, yang mempunyai pendidikan, yang memenuhi syarat untuk ngeles, untuk mempelajari atau untuk memberikan pembelajaran tentang ilmu pengetahuan, harus mulai dikondisikan. Jadi antara masyarakat dan keluarga tentu harus berkesinambungan, tidak berdiri sendiri. Inilah yang tentu saja menjadikan kita untuk lebih bijak dalam menempa murid kita, menempa anak cucu kita, menempa saudara kita dengan informasi-informasi yang tepat. Pemimpin tidak hanya menasihati saja, tetapi bagaimana dengan powernya mereka membentuk satuan kondisi atau membentuk bimbingan teknik atau bintek untuk melatih anak-anak kita menjadi orang-orang yang cerdas di kemudian hari. Tidak hanya sekedar menyampaikan sesuatu, tapi sudah tiba saatnya untuk terjun atau action dalam menempa dan melatih mereka agar menjadi generasi yang baik, yang dipertimbangkan dan nantinya akan siap memimpin daerah masing-masing atau memimpin bangsa dan negara ke depan. Inilah yang menjadi perhatian kita, sehingga tentu saja hal ini berat dilakukan, tetapi ini tidak akan berat ketika sudah ada persiapan-persiapan dalam waktu yang relatif lama. Jadi jangan suka senang dengan hal-hal yang instan, sesuatu yang sifatnya mendadak, sesuatu yang sifatnya tidak terkoordinir secara baik.
Tetapi kalau darurat, nah ini kalau darurat tentu saja dipertimbangkan hal-hal yang lain. Misalnya kalau kita ketahui di cabang olahraga kita, Sakarna Indonesia adalah dipersiapkan untuk memasuki Piala Dunia tahun 2026, sehingga tentu keturunan-keturunan Indonesia yang ada di luar negeri dipanggil kembali, diminta kembali ke Indonesia untuk ikut serta mensukseskan cita-cita dari PSSI untuk bisa memasuki Piala Dunia. Inilah yang tentu saja juga tidak ada salahnya, karena memang itu adalah warga Indonesia, mempunyai keturunan Indonesia tapi dilahirkan di Belanda, Swedia, di Papua Nugini, di Brazil, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tentu ini menjadi perhatian kita sama-sama bahwa untuk menyatukan visi, untuk menyatukan tekad membangun bangsa ini perlu banyak hal yang dilakukan. Sebagai kiai, sebagai ulama tentu harus fleksibel, harus juga bisa menguasai ilmu-ilmu yang lain dan berbagi tugas. Ada yang ngasto di pesantren, tapi juga ada yang juga berasumsi atau bekerja untuk menjadi anggota partai politik. Supaya apa? Supaya saling bersinergi antara pesantren dengan lembaga legislatif, sehingga nantinya negara ini akan terkawal dengan aturan-aturan yang konkret, sehingga masyarakat kita akan terbantu dengan pemikiran-pemikiran yang positif, pemikiran-pemikiran yang kritis, pemikiran-pemikiran yang real, sehingga nantinya masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang sistematis, yang berkesinambungan satu dengan yang lain, yang saling mengait, yang saling terkait, sehingga tentu keberhasilan akan bisa didapatkan manakala ada sinergi, ada komunikasi, dan tentunya ada sistem yang berjalan sesuai dengan harapan. Yang terakhir, marilah seperti biasa kita saling mendoakan agar kesempatan-kesempatan yang ada sekarang, ketika kita ada kesulitan, mungkin ada kesehatan kita yang terganggu, penyakit kita yang sangat berat, yang oleh Allah masih diberikan kepada kita, tentu kita berharap, bermohon kepada Allah supaya hari-hari yang kita lalui nantinya menjadi hari-hari yang penuh berkah dan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempunyai tanggungan utang piutang, atau ada tanggungan pembiayaan lain yang belum selesai, atau ada kewajiban-kewajiban lain, mungkin dagangan kita belum mendapatkan hal-hal yang positif, tentu kita bermunajat, bermohon kepada Allah agar kita mampu berbagi manfaat kepada yang membutuhkan, dan kita mampu memperbesar aset dan memperbesar omset kita. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.